Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat yang dihindari saat berdoa perlu diketahui oleh umat muslim, karena hal ini termasuk di dalam adab berdoa yang patut umat muslim lakukan. Jadi perlu diketahui bahwa doa merupakan salah satu aktivitas spiritual yang diwajibkan bagi seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada penciptanya. Berdoa bagi umat muslim sering dilaksanakan usai melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Saat berdoa, kita umat muslim dihanjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Nah, setelah berzikir, barulah kemudian kita memanjatkan keinginan kita agar dikabulkan oleh Allah. Selain adab tersebut, ternyata ada adab dalam berdoa yang patut kita lakukan saat kita berdoa. Salah satunya adalah dengan berdoa bersungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita tersebut. Namun sayangnya, terkadang kita sering melakukan kekeliruan yang kita lakukan saat kita berdoa. Kekeliruan tersebut tanpa disadari ternyata sering kita lakukan, yaitu tanpa kita sadari ternyata ada beberapa kalimat yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan bahwa kalimat tersebut sering diucapkan oleh umat muslim saat berdoa, padahal kalimat tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini yang harus kita hindari saat kita berdoa. Kalimat itu seperti, "Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah dan mobil baru," misalnya. Atau selain itu, ada juga yang berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut." Kalimat yang harus dihindari saat berdoa ini terdengar biasa dan mungkin dianggap wajar. Padahal sebenarnya kalimat doa seperti ini harus dihindari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan bahwa kalimat itu ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, 'Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku,' karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya." Hadis riwayat Bukhari. Menurut seorang ahli tafsir bernama Ibnu Abdil Bar, kalimat "jika Engkau berkenan"
memang sebaiknya tidak digunakan saat kita berdoa, sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang Ia kehendaki, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang Ia kehendaki. Selain itu, kita juga jangan menyebutkan kalimat yang harus dihindari saat berdoa seperti "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan", atau "Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan". Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya, bahwa dengan menggunakan kata-kata "jika Engkau berkenan", maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya, padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya, sebab seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah. Ibnu Abdul Bar bahkan juga mengatakan bahwa kata-kata "jika Engkau berkenan" hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata "jika Engkau berkenan" itu hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, kata-kata "jika Engkau berkenan" dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya diutarakan saat kita berdoa, sebab Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, saat berdoa hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan saat berdoa, yaitu mengawali dengan pujian melalui berbagai macam zikir, kemudian memohon dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang paling utama, tidak mengucapkan kata-kata "jika Engkau berkenan" kepada Allah atau kata-kata lain yang memiliki arti yang sama dengan "jika Engkau berkenan". Kemudian saat berdoa, maka seorang muslim juga harus memperhatikan adab dalam berdoa, karena di dalam Islam sendiri ada aturan-aturan dalam berdoa yang meliputi tata cara dan etika berdoa. Salah satunya adalah keterjagaan hati. Hal ini dikarenakan doa merupakan komunikasi langsung seorang hamba kepada penciptanya. Maka tak heran jika doa dijadikan sebagai bentuk ekspresi kefakiran atau kebutuhan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali, ada 10 adab dalam berdoa, di mana hal ini menunjukkan betapa sakralnya ibadah berdoa ini. Yang pertama, kita harus menantikan waktu-waktu mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir dalam setiap malam, dan waktu sahur. Kemudian yang kedua, kita harus memanfaatkan kondisi-kondisi istimewa untuk berdoa, seperti ketika sujud, ketika turun hujan, ketika iqamah sholat, dan sesudahnya. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengusap wajah sesudah berdoa. Yang keempat, mengatur volume suara agar tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan. Yang kelima, hindari kalimat bersajak dalam doa, karena dikhawatirkan justru melewati batas dalam berdoa. Prinsipnya jangan berlebihan dalam menggunakan kata-kata saat berdoa. Yang keenam, berdoalah dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Yang ketujuh, mantap hati dalam berdoa, meyakini bahwa doanya terkabul
dan menaruh harapan besar dalam berdoa. Sufyan bin Uyainah mengatakan, sadar akan kondisi dirimu, jangan sampai menghalangimu untuk berdoa kepadanya. Allah tetap menerima permohonan iblis sekalipun, yang tidak lain adalah makhluknya yang paling buruk. Yang kedelapan, meminta terus-menerus dalam berdoa. Yang kesembilan, bukalah doa dengan zikir. Kita dianjurkan untuk membuka doa dengan pujian dan sholawat. Demikian pula ketika mengakhiri doa. Yang kesepuluh, taubat. Mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya dan menghadap Allah dengan cara mematuhi segala aturan agama. Ini yang sangat penting dari seluruh adab dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.